tahu bahwa kemarin terungkap di fakta persidangan ada permintaan 50 miliar. Ya kan? Ketika persidangan SJL itu. Bayangkan harga untuk kasus di KPK 50 M. Satu kasus tuh Bang. Ya kan? Jadi kalau di KPK masih korupsi kebangetan lah. Itu pengkhianatan betul lah itu ya. Betul. Walaupun ada yang berbuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita tentunya sudah membaca berita terkait dengan panitia seleksi pimpinan KPK yang sudah dibentuk. Dan untuk membincangkan terkait dengan hal itu, kali ini kita berbincang dengan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap. Tetap saya sebut sebagai Ketua Wadah Pegawai Yudi. Karena belum ada yang menggantikan. Belum ada yang menggantikan. Apa kabar Yud? Alhamdulillah baik Bang, tetap semangat. Wah luar biasa. Ini pansel sudah terbentuk. Ada 9 orang panitia seleksi. Ketuanya Pak Ateh ya. Dan menariknya adalah ada Kepala PPATK nih sebagai anggota panitia seleksi. Ini menarik sekali karena tentunya adanya orang-orang yang betul-betul punya pemahaman, punya pengetahuan dan bisa untuk melihat track record. Ini menarik sekali untuk dilihat nih. Apakah kali ini panitia seleksi akan menghasilkan orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya dan akan memperbaiki KPK. Yudi gimana lihat hal ini? Ya Bang, tentu Presiden sudah memutuskan ya siapa yang beliau percaya untuk menyeleksi bukan hanya pimpinan KPK tapi juga untuk pertama kalinya Dewas KPK. Ya, karena sebelumnya kan sesuai dengan undang-undang diangkat langsung oleh Presiden. Ya. Tentu saya sepakat dengan Abang ya, minimal dari 2 aja yang setidaknya kita kenal lah dalam aktivitas kita memberantas korupsi kan. Kedua orang tersebut kita kenal. Yang satu kan BPKP kepalanya, yang satu Pak Ivan PPATK ya. Tentu seharusnya mereka mempunyai pemahaman ya, apalagi Pak Ateh pernah di KPK juga. Mereka punya pengalaman terkait dengan audit ya, terkait dengan tracing ya, PPATK ya, background checking ya. Jadi mungkin ada satu hal yang kita perlu garis bawahi bahwa di sini yang paling penting adalah rekam jejak. Ini yang tentu harusnya ada di pansel kali ini. Dan kita tahu bahwa sebenarnya tanpa harus ada Pak Ivan di pansel sendiri, PPATK biasanya kan tetap memberikan data-data lah dan informasi Nah, artinya ketika Pak Ivan ada, tentu harusnya pansel ini akan menjadi luar biasa sebagai evaluasi pansel yang lalu Bang. Yang selalu saya mengatakan gagal memilih ketua yang benar. Gitu kan. Bukan cuma ketua, beberapa anggotanya juga gagal juga. Itu biar Abang yang ngomong kan. Jadi ya alhamdulillah juga nggak ada satupun pansel yang lalu dipilih lagi ya. Jadi setidaknya walaupun memang saya melihat pemberitaan kan ada beberapa yang ada juga dikritisi dan sebagainya, tapi saya pikir ini sudah dibentuk lah. Kita bicara ke depannya. Nah, kalau kita bicara ke depannya Bang, tentu kita evaluasi dulu apa yang terjadi di pimpinan saat ini. Yang pertama bahwa ternyata mereka bukan menjadi solusi dalam pemberantasan korupsi, malah menambah masalah. Jadi beban ya. Jadi beban malah kan. Kemudian yang kedua, kinerja KPK bukannya meningkat. Ingat loh, seharusnya mereka ini sudah menikmati hasil dari apa yang dibangun oleh pimpinan sebelumnya. Periode pertama, kedua, ketiga gitu kan. Tapi kemudian ternyata malah seperti ini. Dan yang paling parah adalah menghancurkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Yang sebenarnya Bang, kalau mau jujur, kepercayaan kepada KPK dari masyarakat itulah senjata utama KPK. Seperti itu. Dan yang terakhir berhasil merusak KPK. Kan, dari permasalahan mereka sendiri pimpinannya, ada yang etik, ada yang tersangka korupsi, kan, termasuk juga skandal penjara, skandal rutan KPK seperti itu. Jadi ini dulu dan kemarin ketika pansel kompers untuk pertama kali kan
mereka memahami ada beban yang harus ini ya tanggung terkait dengan pansel yang kali ini ya, karena memang ini ada pertaruhan Bang. Pertama, ini akan dipilih 5 tahun loh Bang, lama. Ya, betul. Ya kan. Kemudian yang kedua ya, yang sangat penting ya, yang tidak dilakukan oleh pansel yang lalu ya. Ya, ketika pansel yang lalu memang kami mendengar aspirasi publik, diundang semua, ya kan, kita datang juga gitu kan, tapi kemudian ternyata nggak ditanggapi. Ya kalau cuma hanya prosedural gitu ya ngapain? Makanya kedua ya berani ya mencoret ya calon pimpinan KPK yang bermasalah bahkan ya sejak mereka mendaftar. Jadi ketika ada mereka mendaftar rame-rame nih ya kan, tentu kalau mendaftar kan nggak bisa kita tolak. Ya ingat loh bahwa mendaftar kan yang penting syarat-syaratnya yang ada secara formil di Undang-Undang 19 tahun 2019 ya Bang. Misalnya ya umur ya, kemudian pengalaman 15 tahun dalam korupsi, warga negara Indonesia jelas ya kan, tidak melakukan perbuatan tercela, LHKPN dan sebagainya, itu formil lah. Artinya siapapun bisa. Tapi ingat, disinilah fungsi pansel. Fungsi pansel adalah ketika mereka mendaftar langsung coret di administrasi, ketika menemukan berdasarkan data-data dari apapun itu ya, PPATK bahkan mungkin nanti KPK gitu kan, ataupun dari manapun ya penegak hukum mungkin memberikan gitu kan, ketika ada masalah gitu kan, apakah ada masalah hukum gitu kan. Nah itu mereka harus berani mencoret. Kalau misalnya nggak berani mencoret dari awal dan kemudian sampai ke publik namanya si X, kemudian dia bahkan sampai lolos tertulis, bahkan sampai lolos 10 nama, itu publik akan semakin membuat masa depan pemberantasan korupsi akan semakin buruk. Jadi memang Bang kuncinya pansel mengulangi kesalahan yang sama ya kalau gitu ya. Dan gini Yud, ada satu sebetulnya syarat yang saya sempat baca ya, syarat yang dibuat oleh panitia seleksi, tentunya membahas dari undang-undang ya. Tapi yang menarik, syarat itu tidak akan terpenuhi oleh siapapun. Yaitu usia 50 atau yang pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK yang umurnya di bawah 50. Kan nggak ada Yud. Sebenarnya ada. Itu kan hasil gugatannya Pak Nurul Gufron di MK Bang ya. Dan itu memang khusus dia karena dia merasa dirugikan waktu itu. Tapi kalau sekarang pun dia mendaftar ya usianya pun sudah 50. Jadi nggak perlu pakai syarat itu gitu Bang. Artinya syarat itu memang betul-betul tidak ada yang bisa terpenuhi gitu. Selain Nurul Gufron yang tahun lalu. Iya betul. Tahun lalu kalau bisa deh. Kalau misalnya tahun lalu ya, tapi kan ternyata diperpanjang. Jadi sekali lagi Bang, memang sangat krusial peran pansel ini sehingga tidak bisa main-main. Dan saya pikir kredibilitas mereka ya, ada yang rektor, ya kan, ada yang komisaris di BUMN gitu kan. Saya pikir kalau dari pengalaman hidup mereka ya seharusnya mereka sudah bisa lah, sudah paham lah, sudah sadar gitu kan, bahwa mereka memilih ini bukan menyeleksi orang yang kaleng-kaleng gitu kan. Semoga di antara mereka nggak ada yang berpengalaman pembela koruptor ya. Kita nggak tahu Bang, kita belum. Tapi setidaknya bahwa 10 yang dipilih nanti Bang. Ya itu setidaknya semua dari yang terbaik. Sehingga nanti betul, harusnya begitu ya. Siapapun yang dipilih DPR ya kita tidak menjadi masalah gitu kan. Sekarang ya paling kan tentu selain itu kan ada hal-hal lain ya, bahwa ketika semua sudah dipilih gitu kan Bang, semua sudah bisa mendaftar sesuai dengan seleksi kan, tentu saya yakin bahwa banyak yang berbondong-bondong ya untuk mendaftar ya. Kalau motif ya sudahlah, mau motif mau bangsa negara, mau motif emang job seeker, mau motif apapun gitu kan. Tapi yang jelas ya ketika mereka berani untuk mendaftar, disinilah peran yang sangat penting. Dan memang ada beberapa hal yang tidak tertulis Bang ya, yang ada di selama ini ya, bahwa pansel itu apakah nanti akan seperti pansel-pansel sebelumnya? Ya ketika misalnya kayak Danul Kontib ada kuota gitu ya, ada perwakilan penegak hukum, ada perwakilan akademisi, perwakilan koalisi masyarakat sipil gitu kan, atau perwakilan dari lembaga-lembaga lain lah, instansi negara, ASN, atau apakah akan tadi seperti itu atau tidak? Ini kan tentu menjadi yang menarik seperti itu. Ya, memang menarik sekali kalau kemudian ada perwakilan-perwakilan ini sebetulnya aturannya kan nggak ada ya.
mungkin menggunakan kebiasaan atau saya nggak ngerti lah. Tapi terlepas dari hal itu, tentunya bila ada persepsi atau pandangan dari pemerintah terkait dengan hal itu, jangan sampai kemudian mengalahkan kompetensi dan integritas gitu. Tentunya apabila integritasnya betul-betul bagus, pengalamannya bagus dan komitmen memberantas korupsinya benar-benar bisa diandalkan, itu mungkin lain soal ya. Yang menarik begini Yud, pengalaman pimpinan yang sekarang ini, baru kali ini ada pimpinan KPK yang adalah polisi aktif dan tidak mengundurkan diri, yaitu Firly Bahuri. Sebelumnya kita tahu dulu ada Ibu Basaria Panjaitan. Beliau ketika menjadi pimpinan KPK langsung mengundurkan diri. Nah, sekarang ternyata kita bisa lihat bahwa ternyata dengan posisinya sebagai anggota Polri aktif itu justru tidak menunjukkan hal yang baik buat dia, dan ternyata dia justru malah arogan, bertindak yang justru malah korup. Tentunya apa yang saya katakan ini tidak mewakili semuanya ya. Tapi kebetulan seperti itu. Nah, menurut Yudi gimana nih? Apakah baiknya panitia seleksi sudah menentukan sejak awal bahwa kalau ada dari kejaksaan atau dari kepolisian yang penegak hukum kan itu ya, aktif menjadi pimpinan KPK dan diterima, itu harusnya disyaratkan untuk mengundurkan diri. Toh juga biasanya secara usia kan sudah menjelang pensiun juga. Betul, kan. Nah, kalau pandangan Yudi gimana? Apakah itu menjadi penting apa enggak? Ya, memang sebenarnya ketika kita bicara mengenai independensi, apalagi pimpinan KPK dan para calon pimpinan KPK ini ingin mendaftar menjadi pimpinan KPK, seharusnya mereka paham tentang independensi, artinya sudah tidak lagi ada sangkut paut ya ketika mereka misalnya masih aktif, ya kan mereka katanya ingin mengorbankan jiwa raganya, mewakafkan bagi pemberantasan korupsi gitu kan. Kenapa? Dan Pak Firly pun akhirnya pensiun gitu kan di KPK gitu kan, setelah tidak lama setelah dia menjadi gitu. Jadi menurut saya lebih gentleman ketika misalnya munduran. Ya saya pikir pansel, ya ini yang saya katakan, apakah pansel akan berani seperti itu, bahwa mereka melihat bahwa permasalahan KPK sekarang adalah independensi, sehingga kemudian ketika ada yang mendaftar, ketika terpilih lah, jangan mendaftar, ketika terpilih itu mau mengundurkan diri gitu. Tapi kan harus disyaratkan dulu Yud, kalau nggak dibuat seperti itu kan, ketika sudah terpilih dia merasa tidak ada kewajiban lagi kan gitu. Betul, nah itu makanya kenapa ya harus ada gentleman agreement ya, walaupun ya memang ketika pun akhirnya dia tidak, kita kan bisa melihat kapasitas dia ketika terpilih, ternyata dia tidak mau melaksanakan, dia bisa melihat ya. Kita tahu bahwa kritikan-kritikan masyarakat gitu kan, ataupun perbuatan-perbuatan yang kecil yang dilakukan itu kita sudah memprediksi apa yang terjadi. Ingat waktu dulu kita menolak misalnya Pak Firly gitu ya, tapi kan ternyata tetap dipilih, bahkan suaranya terbanyak menjadi ketua gitu kan, dan akhirnya terpilih secara mutlak, semuanya memilih dia. Iya Bang, dan akhirnya yang terjadi di KPK ya seperti sekarang gitu. Jadi tapi saya pikir ya tentu ada yang diwanti-wanti ya terkait dengan pansel ini. Ingat mereka dipilih oleh Pak Jokowi, dan Pak Jokowi kan akan berakhir ya di tahun ini. Tentu kita berharap bahwa Pak Jokowi akan men-strength ya kepada pansel, bahwa dia ingin mewariskan ya calon pimpinan KPK ya yang benar-benar bisa membawa KPK dipercaya kembali publik, kinerjanya baik, nggak ada kontroversi, nggak jadi masalah gitu kan. Kalau enggak, kita nggak tak paham nih, ketika misalnya 5 tahun ke depan ini kan lama Bang dibandingkan 4 tahun, kan lama sekali pergantiannya gitu, karena pimpinan KPK dia baru bisa diganti kalau dia meninggal dunia, berhalangan tetap, atau menjadi tersangka itu nonaktif gitu kan, atau dia mengundurkan diri gitu kan, kalau terdakwa baru berhenti gitu ya. Tapi bagi saya bahwa ya mau tidak mau, walaupun jika tidak suka, ya inilah pertaruhan KPK terakhir gitu Bang ya. Kenapa? Karena kalau enggak enggak sekarang dipilih yang baik, kepercayaan masyarakat makin merosot. Ingat loh bahwa KPK sekarang sudah mulai digadang-gadang untuk dilebur misalnya, ya kan, ataupun kemudian dibubarkan. Ya seperti itu. Handle pencegahan saja. Betul, handle pencegahan saja. Dan saya pikir semua juga udah mulai menuju ke sana. Kita tahu bahwa KPK di pengadilan ada beberapa kali kalah dan krusial ya,
saya pikir kekalahan KPK itu bukan hanya sekedar permasalahan normatif yuridis ya. Anda punya argumentasi apa, saya apa, hakim memutuskan bagaimana, tetapi lebih kepada masalah kewibawaan KPK yang hilang. Ya, yang kewibawaan itu kan muncul dari sikap, integritas. Keseganan orang terhadap dirinya. Dan ketika sudah tidak ada lagi marwah, siapa yang menghormati? Kita tahu bahwa KPK itu didirikan ya tentu karena kejahatan yang luar biasa dan tentu keluar dari pakem tradisional hukum yang ada. Misalnya ketika penyidikan, ya udah jelas ya bahwa KPK dari zaman KPK lahir, ya penyidikan ada nama tersangka dengan aturan-aturan yang tentu kita sudah sering berkali berargumentasi dan tapi kalah. Ya kan kemudian terakhir bagaimana ternyata jaksa kalau menuntut ya kan dia tuh penuntutannya juga itu harus ada surat pendelegasian wewenang penuntutan dari Kejaksaan Agung, padahal ya sebenarnya itu kan ini sudah dilakukan kebiasaan dari KPK dan kan Kejaksaan Agung sudah tahu kalau jaksanya yang dipekerjakan di KPK yang mereka kirimkan loh dengan sukarela ada surat perintahnya yaitu untuk menuntut buat apa lagi, tapi kan kemudian ada putusan hakim yang seperti itu gitu harus adalah kan kita setback kan artinya KPK akan mandek untung aja KPK lagi banding, tapi kan saya pikir juga kalau putusannya ini saya nggak di pengadilan tingkat pertama aja seperti itu saya nggak yakin tingkat kedua akan melakukan perubahan yang signifikan. Kalau soal putusan gini Yud, kalau soal putusan saya khawatir memang dibikin celah itu. Dibikin celah, siapa yang bikin celah? Pembuat undang-undang. Karena perubahan Undang-Undang Nomor 19 itu memposisikan pimpinan KPK bukan lagi penuntut. Nah, ketika bukan lagi penuntut, maka kemudian dipersepsikan seolah-olah tidak ada mandat untuk KPK menjadi penuntut, sehingga mandatnya kembali ke Kejagung. Saya khawatirnya itu, walaupun saya nggak setuju ya, saya nggak setuju, tapi itu menjadi celah akhirnya. Dan tentunya hal-hal seperti itu harusnya sudah diantisipasi dulu tuh oleh KPK harusnya, sehingga nggak sampai terjadi hal seperti ini. Jadi saya kalau melihat terjadinya persoalan atas putusan itu tidak lepas dari masalah kecakapan pimpinan KPK. Betul Bang. Kalau dia nggak pernah menghitung resiko-resiko itu, karena itu kan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, artinya setelah undang-undang itu mesti harus dibikin mitigasi untuk antisipasinya seperti apa. Harusnya begitu. Bukan terus menunggu kejadian baru kemudian hanya merespon-respon saja gitu. Nah, itu kan kayak gitu kan hadir dari kepedulian Bang. Kecintaan terhadap pekerjaan sehingga dia punya mindset. Betul. Apa nih kelemahan KPK? Tapi kalau asik sendiri malah saya pernah mengatakan bahwa ini kok banyak banget pimpinan KPK yang di sidang etik, jangan mereka berlomba-lomba untuk menjadi untuk ikut sidang etik kan, maksudnya seperti itu Bang. Kayak begitu kan terjadi ketika sense of crisisnya ada Bang. Ini KPK ya kan, ini kelemahannya ABC ya kan. Ini yang harus kita antisipasi itu kalau memang kalau abang ketuanya gitu kan. Seperti itu Bang. Yudi nggak daftar nih. Saya jadi pengamat dulu aja Bang. Terus gini Yud, bicara pimpinan KPK tentunya kita juga harus bicarakan Dewan Pengawas dong. Bang. Kan? Dewan Pengawas kan juga dilakukan proses rekrutmen nih. Tentunya Dewan Pengawas berbeda dengan pimpinan KPK karena batas usianya minimal 55 kalau nggak salah. 55 kalau pimpinan KPK 50. Dan tentunya Dewan Pengawas ini ada problematika yang serius, yaitu masalah mandat ya. Dewan Pengawas ini katanya para anggota Dewan Pengawas yang sekarang, saya juga sepakat ya walaupun itu disampaikan di beberapa forum ya. Disampaikan bahwa Dewan Pengawas punya tugas tapi tidak punya wewenang. Akhirnya menjadi problematik ketika dia melakukan tugasnya. Nah sekarang dengan adanya rekrutmen untuk Dewan Pengawas yang baru ini, kira-kira yang bagaimana sih? Apakah orang yang betul-betul ahli-ahli hukum sehingga dia bisa memperbaiki problem-problem tadi atau gimana kira-kira? Kita tahu kan Bang, Dewan Pengawas ini kan juga ada pemilihan ya, tapi semua mata tertuju pada Capim. Tapi sebenarnya memang Dewas itu juga penting ya, menjaga integritas, menjaga etik yang ada di KPK. Walaupun akhirnya ketika dulu ada Dewan Pengawas KPK kan dikira super power gitu ya, dikira mereka akan mampu untuk memecat pimpinan KPK. Ternyata nggak kan? Nggak bisa. Dan sekarang pegawai KPK juga nggak berwenang memecat. Kan karena dikatakan ASN, padahal ASN itu kan muncul bersamaan dengan Dewan Pengawas. Kecuali ada Dewan Pengawas dulu, baru ada ASN. Artinya kan sebenarnya negara sudah walaupun ada ASN, tapi KPK kita berikan kewenangan gitu kan, adanya Dewas. Kalau enggak, Dewas kan nggak ada di ASN gitu kan Bang. Buat apa lagi ada Dewas?
gitu. Ya, Tapi saya pikir saya sepakat sama Abang, nih bisa juga ada celah kewenangan dan sebagainya, sehingga ya berhati-hati dengan mereka ya. Kalau saya sih ya siapapun kalau Dewas ya gimana? Dewas itu kan sekarang saja mereka sudah posisinya menerima laporan. Ya posisinya pun juga hukumannya sebenarnya nggak berat gitu kan. Pimpinan malah disuruh mengundurkan diri gitu kan. Ya kalau mereka nggak mau gimana gitu kan. Kemudian juga ya mereka malah harusnya ya tadi ya ketika mereka kewenangannya nggak bisa memecat pegawai sekarang gitu ya. Kalau dulu kan malah bisa gitu kan, malah menurun gitu kan. Kemudian pimpinan seharusnya mereka lebih tegas gitu. Ingat loh, ini hanya adalah permasalahan etik, patuh atau tidak patuh. Jangan sampai terjebak kita wah buktinya kurang lah. Kita nggak butuh itu. Sebenarnya ketika Dewas pun hanya memvonis etik itu tertulis, potong gaji, setidaknya itu adalah kemenangan etik Bang di KPK. Kita emang nggak muluk-muluk orang itu etik. Ya kan orang mau apa namanya ya, tapi kita berharap dengan hanya etik itu akan berhati-hati. Ya bukan berhati-hati bukan artinya kemudian pegawai atau pimpinan KPK melakukan kejahatan etik gitu kan. Tapi kemudian sekarang berhati-hati juga mereka enggak. Tapi berhati-hati bahwa mereka tidak melakukan lagi. Bukan harusnya deterrent efeknya muncul ya. Deterrent efeknya betul Bang. Dan menarik sekali Yud, memang kalau untuk mendapatkan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas yang baik ini kan tentunya bukan hanya dari peran Dewan Pengawas, panitia seleksi saja, tapi juga kalangan masyarakat yang bisa mendorong orang-orang terbaik untuk ikut mendaftar. Karena dari beberapa kejadian yang lalu, saya pernah beberapa kali berbincang nih dengan orang-orang yang pernah ikut dan kemudian nggak lulus. Ternyata mereka berpikir bahwa ada proses-proses yang dilakukan dengan tidak fair gitu. Ada proses yang dilakukan dengan kental nuansa politik, ya belum sudah ada paket-paketnya gitu kan, dan harus komunikasi dan lain-lain, itu kan jelas melanggar itu nilai-nilai integritas, sehingga orang-orang berintegritas nggak mau. Nah terus gimana nih melihat sekarang panitia seleksi yang sekarang, kondisi KPK yang betul-betul hancur, kondisi hari ini pemberantasan korupsi yang betul-betul sedang lunglai gitu ya. Apa yang kita bisa dorong agar orang betul-betul mau dan bersungguh-sungguh untuk berkorban. Saya katakan berkorban karena jangan kemudian berpikir wah saya sia-sia nih ikut proses, terus kemudian ternyata prosesnya sudah tanda kutip sudah dikondisikan gitu kan. Nah, gimana Yud untuk memberikan semangat itu Yud? Pertama kan tentu kita belum bisa menilai kinerja mereka ya sebelum mereka melakukan pekerjaan awal yaitu seleksi administrasi. Namun ketika ada proses administrasi maka sudah berarti pendaftaran ditutup. Betul. Jadi memang ini spekulasi. Apakah pansel ini ataupun tidak? Nah, cara pembuktiannya dan nanti ketika mereka menyeleksi administrasi dulu gitu ya. Nah, tapi sebelum itu maka kita berharap mendorong entah itu mantan pimpinan KPK, pegawai KPK gitu kan, bahkan yang internal KPK ataupun ASN ataupun pejabat negara penegak hukum yang memenuhi syarat, daftar aja dulu. Nanti dari situ Bang, ketika mereka mendaftar, nanti bisa kita lihat. Kan ingat loh, kan nanti nama-namanya diumumkan. Artinya kan terbuka. Kita Dewas juga harus punya whistleblowing pengaduan yang bagus ya. Ya kan whistleblower sistemnya misalnya ketika ada yang mau WA si ini dan sebagainya. Ingat loh Dewas jangan pakai pansel. Jangan sampai pakai pembuktian. Wah itu kan hanya isu aja. Enggak, itu sudah harus mereka konfirmasi dulu konfirmasikan dan kemudian keyakinan mereka. Kalau pembuktian bukan anak mereka gitu kan. Misalnya ada harta yang tidak wajar, lebih pada nanti bermasalah udah coret aja. Masih banyak kok yang kan dari misalnya 200 yang daftar misalnya, nyata yang nggak wajar sebagainya cuma ada 5, ya udahlah. Daripada nanti jadi masalah, atau punya rekam jejak yang buruk, kan? Atau apapun itu Bang, ketika misalnya masyarakat melakukan pemantauan terhadap mereka, kan? Jadi saya pikir pansel, kalau mereka baru bisa kita uji. Oleh karena itulah ketika melakukan proses seleksi di tahap awal oleh karena itulah maka kita harap berbondong-bondong lah masyarakat untuk mendaftar. Kemudian kalau nanti ternyata
bahwa ternyata pansel tiap seleksi apa yang orang-orang yang menjadi kontroversi di masyarakat diloloskan terus gitu kan. Ya udah saya pikir mundur aja, ya kan? Orang diloloskan terus. Nah, ini kan jadi dejavunya Firly. Iya. Iya kan? Nah, tapi kalau belum selesai prosesnya, sampai di ujung lulus dia. Itulah. Jadi menurut saya dari awal udah akan terlihat. Tapi kalau dari awal saja yang misalnya nanti mungkin ada yang masyarakat demo dan sebagainya tetap lolos sampai tahap selanjutnya bahkan nanti 10. Ya berarti emang pansel nggak bisa diharapkan. Tapi kalau mereka ternyata dari 200 ada 30-an yang berani mereka coret karena bermasalah gitu kan. Ya artinya wah ini bagus gitu kan. Karena toh orang-orang baik yang kita kenal ya kan tentu mereka nggak ada masalah gitu kan. Justru tapi saya menarik adalah kita akan melihat nih Bang, yang mendaftar itu siapa di tengah kondisi KPK seperti ini, siapa yang berani mendaftar nih gitu kan? Nah, itu apakah mereka akan menjadi solusi bagi KPK atau malah menjadi masalah? Ingat loh bahwa memang ketika menjadi pimpinan KPK ada suatu ada penghasilan misalnya 100 jutaan, ya kan? Tapi itu kan tidak cukup bagi orang yang rakus. Kita tahu wewenang KPK itu kan sangat besar, yang harganya itu terkait dengan penetapan tersangka. Misalnya kita tahu bahwa kemarin terungkap di fakta persidangan ada permintaan 50 miliar, ya kan? Ketika persidangan SJL itu, bayangkan harga untuk kasus di KPK 50 M. Satu kasus tuh Bang, ya kan, jadi 100 juta tuh sebuah kecil, tapi kan harusnya 100 juta itu kan hanyalah untuk akomodasi atau artinya buat biaya hidup mereka saja, karena untuk KPK kan harusnya mereka untuk demi bangsa dan negara gitu kan, harusnya 100 juta itu nggak ada apa-apanya lah. Nah, kalau di KPK masih korupsi kebangetan lah, itu pengkhianatan betul lah itu ya. Betul. Walaupun ada yang berbuat ya. Jadi di KPK itu Bang harusnya adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jadi itulah yang harus dicakap oleh oleh pansel ya, bahwa mereka harus memilih orang yang sudah selesai dengan dirinya. Kalau belum selesai ya kan ratusan miliar pun nggak akan cukup seperti itu Bang. Dan yang jadi adalah KPK akan semakin rusak seperti itu Bang. Terus tadi kan Yudi bilang tuh tentang mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Seandainya nih mengetahui ada calon yang mendaftar, kan biasanya namanya diumumin tuh yang mendaftar. Ternyata si A ini ternyata pernah berbuat berbuat yang melanggar etik lah, melanggar pidana lah, atau ada indikasi dia adalah bagian dari upaya untuk menolong pelaku korupsi atau pelaku korupsinya itu sendiri. Kira-kira masyarakat bisa melapornya kemana tuh Yud? Kalau ada gitu-gitu? Ya harusnya pansel kan membuka Bang. Ya membuka posko pengaduan lah ya. Kalau lupa gimana ya? Tapi saya pikir biasanya ada lah Bang. Tahun lalu juga ada ya. Sekarang dan menurut saya kalau seandainya atau kita yang bawa Bang. Jadi melaporkan itu bisa juga ke KPK-nya barangkali. Ya bisa jadi. Tapi bisa juga ke NGO yang ada mungkin ya. Kayak ICW, IM57 kan. Atau wadah pegawai KPK Yudi kan lapor. Kan dulu kan ingat ya kita bikin tim pemantau juga Bang ya. Tapi akhirnya ya gagal gitu kan, karena yang dipilih ya seperti itu gitu. Dan tentunya dengan membincangkan ini kita kembali mengajak kesadaran semua pihak untuk mau ikut mengawasi. Ya betul Bang. Ikut mengawasi yang memenuhi syarat, ayo ikut mendaftar, dan kemudian dengan kita kritisi, kita awasi, kita berharap prosesnya benar, terpilih orang-orang yang terbaik. Betul. Dan sekali lagi tadi yang Yudi stressing beberapa pembicaraan tadi, panitia seleksi jangan sampai takut untuk mencoret yang bermasalah. Kalau mendapatkan data-data dari lembaga-lembaga, baik dari KPK, mungkin dari lembaga penegak hukum lain, atau dari PPATK, jangan datanya cuma disimpan atau ditumpuk, tapi digunakan. Ya. Setelah digunakan, dengan cara yang objektif, dengan cara yang jujur, dengan begitu kita berharap proses ini akan terpilih yang baik. Oke, Yudi, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.